Halo sahabat guru PAUD Dikmas, masih ingat dengan target-target perubahan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan? Sebagai upaya melakukan transformasi pembelajaran, gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan menjadi salah satu dari rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang berupaya untuk menjaga dan menghargai hak anak-anak kita. Apa saja target perubahannya? Pertama, tes Kalistung dihilangkan sebagai syarat penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan dasar. Kemampuan baca tulis hitung adalah sebuah proses yang perlu dibangun secara bertahap. Ingat, jangan sampai anak tidak mendapatkan haknya atas layanan pendidikan hanya karena belum mampu baca tulis hitung. Kedua, SD dan PAUD menyiapkan berbagai kegiatan dengan tujuan menyambut peserta didik baru. Satuan pendidikan, peserta didik, dan orang tua penting untuk saling mengenal agar terbentuk lingkungan belajar di sekolah yang aman, nyaman, dan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Ketiga, SD dan PAUD menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. 6 kemampuan fondasi yang merupakan hak anak-anak perlu dibangun secara berkesinambungan dan utuh melalui pembelajaran di PAUD dan SD yang efektif dan menyenangkan. Nah, agar penerapan 3 target perubahan ini bisa berjalan lancar, Kemendikbudristek sejak akhir tahun 2022 sudah melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi secara tatap muka luring melalui bimbingan teknis gerakan transisi PAUD ke SD. Selain fasilitasi secara luring, Kemendikbudristek juga menyediakan berbagai alat bantu pembelajaran yang dapat diakses secara daring melalui platform Merdeka Mengajar dan laman transisi PAUD ke SD loh. Alat bantu ini terdiri dari modul, contoh perangkat ajar, contoh asesmen awal, video inspirasi, hingga diklat teknis. Sahabat guru PAUD Dikmas, yuk kita lihat apa saja sih alat bantu dan sumber belajar yang telah disediakan Kemendikbudristek untuk mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dikmas, alat bantu dan sumber belajar yang dimiliki Kemendikbudristek tersedia secara luring dan juga daring. Untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi guru secara tatap muka luring, Direktorat Guru Pendidikan Dasar sudah berkolaborasi, bergerak bersama Direktorat Guru PAUD dan Pendidikan Masyarakat, mendampingi 403 perwakilan guru PAUD dan SDMI di 204 kabupaten atau kota melalui bimbingan teknis gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Pada tahun 2023, pendampingan ini dilanjutkan ke 300 kabupaten atau kota. Para guru yang telah dilatih selanjutnya akan menjadi teman belajar bagi guru-guru PAUD dan SD di wilayah bersangkutan, baik sebagai narasumber di kegiatan belajar yang diselenggarakan kabupaten atau kota, ataupun pengimbasan di komunitas belajar sekitar. Wah, seru sekali ya! Selanjutnya, untuk sumber belajar daring, sahabat guru PAUD Dikmas bisa mengakses platform Merdeka Mengajar dan laman transisi PAUD ke SD. Nah, di platform Merdeka Mengajar terdapat 2 fitur sumber belajar, yaitu pelatihan mandiri dan diklat teknis. Ingin tahu perbedaan pelatihan mandiri dan diklat teknis? Seri pelatihan mandiri transisi PAUD SD merupakan fitur sumber belajar mandiri yang berisikan aktivitas melalui modul pembelajaran dan video inspirasi. Pada platform Merdeka Mengajar, guru dapat belajar dengan mengakses topik-topik transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan mengerjakan aktivitas hingga aksi nyata secara asinkronus. Sedangkan diklat teknis transisi PAUD ke SD merupakan fitur pembelajaran melalui Learning Management System atau laman belajar dengan beragam aktivitas interaktif melalui modul dan video pembelajaran. Selain membaca bahan materi modul dan infografis, sahabat guru PAUD Dikmas juga bisa menonton video pembelajaran dan berdiskusi dengan sesama peserta diklat di ruang kolaborasi. Bisa belajar dan saling berbagi pengalaman dengan rekan lainnya
Tentu menjadi kesempatan yang sangat seru, bukan? Lantas, seperti apa sih keterkaitan seluruh sumber belajar dan alat bantu pembelajaran yang sudah disediakan Kemendikbudristek ini? 1. Sahabat guru PAUD Dikmas, seluruh sumber belajar disusun merujuk pada prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka PAUD yang capaiannya dapat terus dilanjutkan hingga SD kelas awal. Ini tentunya akan membantu para guru dalam menerapkan kegiatan pembelajaran yang berkesinambungan dari PAUD hingga SD kelas awal. 2. Sumber belajar ini juga dapat digunakan oleh seluruh satuan pendidikan, guru maupun masyarakat, khususnya untuk menerapkan 3 target perubahan yang ingin kita capai bersama di dalam gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. 3. Seri pelatihan mandiri, diklat teknis, serta BIMTEK yang telah dilaksanakan bagi perwakilan guru PAUD SD di seluruh kabupaten kota yang bertugas sebagai narasumber forum komunikasi PAUD SD di kabupaten kota mengikuti alur belajar yang sama. Sehingga apapun moda belajar yang digunakan, alur belajarnya tetap sama. 4. Untuk diklat teknis, aktivitas pembelajaran dibuat lebih interaktif. Pengguna tidak hanya belajar secara mandiri, tetapi juga diajak untuk mengkonfirmasi pemahaman melalui webinar di akhir rangkaian seluruh modul. Selain itu, diklat teknis juga menyasar target pengguna yang lebih luas loh. Bisa kepala sekolah, guru, hingga pengawas dan penilai. Wah, semakin banyak ya yang bisa belajar bersama. Sahabat guru PAUD Dikmas dapat menggunakan diklat teknis ataupun seri pelatihan mandiri di dalam platform Merdeka Mengajar untuk melaporkan aksi nyata yang sudah dilakukan dalam menerapkan 3 target perubahan di dalam gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Sahabat guru PAUD Dikmas, diklat teknis yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek melibatkan fasilitator untuk mengkonfirmasi pemahaman di seluruh rangkaian modul dan bentuk tatap maya. Terdapat pula rangkaian tes awal dan tes akhir di setiap modul yang bertujuan menguatkan pemahaman peserta. Tidak hanya itu, ruang kolaborasi juga dihadirkan di beberapa modul untuk diskusi dan berbagi pengalaman antar sesama rekan peserta. Didukung dengan video pembelajaran, peserta diklat akan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif selain membaca materi modul pembelajaran. Video pembelajaran disusun semenarik mungkin dengan ilustrasi penerapan langsung di lapangan dan dibawakan oleh narasumber yang berpengalaman. Nah, hal menarik lainnya, setelah menyelesaikan seluruh modul pembelajaran serta melakukan dan mengunggah aksi nyata, peserta diklat teknis akan memperoleh sertifikat diklat yang setara dengan 32 jam pelajaran loh. Nah, siapa saja sih yang bisa mengikuti diklat teknis ini? 1. Guru PAUD Rodotul Atfal atau yang sederajat. 2. Guru sekolah dasar. 3. Penilai. 4. Pengawas. 5. Kepala PAUD dan kepala SD. Namun, pastikan telah memiliki akun belajar.id ya. Sahabat guru PAUD Dikmas, meskipun dengan metode daring, Kemendikbudristek berupaya tetap menjaga alur belajar guru-guru PAUD dan SDMI agar tetap memperoleh esensi dan makna gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, sehingga penerapan 3 target perubahan pun dapat berjalan lancar. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera daftar dan ikuti diklat teknis transisi PAUD ke SD. Mari kita wujudkan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.